Kemudian Andi Rewa melanjutkan, ini seperti pakaian renang berbahan teknologi tinggi yang digunakan oleh perenang di masa lalu, yaitu pakaian renang berbentuk seperti kulit ikan hiu. Pakaian renang berteknologi tinggi ini bisa mengurangi hambatan dalam air, dan bahkan perenang terkenal seperti Michael Phelps pun mampu memecahkan 14 rekor dunia hanya dalam waktu sebulan berkat pakaian renang ini. Dan Phelps sendiri meraih lebih dari 20 medali emas Olimpiade. Sudah tentu pakaian itu juga berperan dalam kesuksesan tersebut. Tetapi pada saat itu tidak ada aturan yang melarang penggunaannya. Jadi mereka meraih medali dengan sangat pantas. Ramlah mengangguk pelan. Aku mengerti maksudmu. Andi Rewa tersenyum sedikit. Dalam pertandingan, yang terpenting adalah aturan. Jadi, kau tidak perlu merasa terbebani. Bahkan sebaliknya, kau harus terus berpartisipasi dalam kompetisi internasional dan berusaha mengharumkan nama negara. Ramlah segera berkata, baik Tuan Andi, aku pasti akan berusaha keras dan meraih lebih banyak gelar juara. Kemudian Ramlah melihat jam dan dengan malu-malu berkata, Tuan Andi, pasti ada urusan lain yang perlu kau kerjakan sore ini. Aku tidak ingin mengganggumu lebih lama lagi. Tapi kau jangan lupa dengan hal yang tadi kau janjikan. Andi Rewa mengangguk. Jangan khawatir. Setelah aku selesai membuat obat, aku akan menghubungi ayahmu. Ramlah mengangguk, lalu berdiri dan dengan hormat berkata, Tuan Andi, aku pamit dulu. Andi Rewa juga berdiri. Aku akan mengantarmu. Setelah mengantarkan Ramlah keluar dari rumah dan melihatnya pergi, Andi Rewa kembali ke kamar tidur di lantai 2 bersama dengan bahan obat yang dibawa oleh Ramlah. Bahan-bahan yang dibawakan oleh Ramlah cukup untuk membuat beberapa jamu penyembuh luka dan jamu pemulihan vitalitas. Jamu penyembuh luka tidak terlalu berguna bagi Andi, tetapi ramuan ini sangat efektif untuk orang biasa. Oleh karena itu, Andi Rewa berniat membuat sejumlah ramuan jamu tersebut dan memberikannya kepada Hamzah, Zeki Harun, Ahmad Saidi, dan Dr. Fajar sebagai balasan atas hadiah yang mereka berikan tahun lalu. Sementara itu, Andi juga berniat membuat lebih banyak jamu pemulihan vitalitas. Salah satunya akan diberikan kepada Hamzah, sementara sisanya bisa disimpan untuk keperluan mendatang. Dengan penuh fokus, Andi Rewa berhasil menyelesaikan pembuatan jamu penyembuh luka dan jamu pemulihan vitalitas, masing-masing 30 butir dalam waktu setengah hari. Saat melihat hasil dari ramuan-ramuan tersebut, tiba-tiba Andi teringat pada mertuanya, Carla. Padahal, hanya dengan sedikit ramuan jamu penyembuh luka yang setara dengan 1/4 dosis saja, bisa membuat Carla sehat kembali dan berjalan dengan normal meskipun kakinya pernah patah. Andi Rewa memiliki lebih dari 30 butir ramuan jamu penyembuh luka yang baru dibuat. Sungguh, jumlah itu cukup untuk 120 kali menyembuhkan kaki Carla yang patah. Dalam pikirannya, Andi sempat mempertimbangkan untuk memberikan Carla sedikit sisa obat agar Carla bisa pulih lebih cepat. Tetapi dia langsung membatalkan niat itu. Dia berbisik pada dirinya sendiri. Lupakan. Dia tidak layak mendapatkannya. Sementara itu, Robert Wijaya menelpon Master James yang berada di seberang samudra. Master James menjawab teleponnya sambil tersenyum. Hei, ada apa kau menelpon pagi-pagi? Robert Wijaya buru-buru menjawab. Begini, aku memiliki seorang cucu perempuan yang sangat ingin mencari orang yang telah menyelamatkan nyawanya. Dia sudah lama mencarinya tanpa hasil. Oleh karena itu, aku ingin meminta bantuanmu untuk meramal dan memberi petunjuk kepadanya. Apakah kau bersedia? Master James tersenyum. Cucumu itu sangat tahu berterima kasih. Kalau begitu, beri aku tanggal lahirnya dan garis besar kejadian penyelamatan itu. Biar aku coba meramal. Robert Wijaya segera memberikan tanggal lahir Siva
dan memberi penjelasan tentang kejadian penculikan di Jepang, serta beberapa detail lainnya. Setelah mendengarnya, Master James mulai menghitung dengan teliti dan kemudian mengambil 3 koin di meja. Dia menutup matanya, menggoyangkan koin-koin tersebut dalam telapak tangannya sejenak, lalu melemparkan koin-koin itu. Begitu melihat hasil lemparannya, wajahnya langsung berubah serius. Dia mengerutkan keningnya dan berkata, "Tuan Robert, pola ini menunjukkan bahwa orang yang cucumu cari ini memiliki nasib yang sangat kuat dan sangat luar biasa." Ketika Robert Wijaya mendengar kata-kata ini, meskipun terkejut, dia tidak bisa menahan rasa gembiranya. Dia pun tersenyum dan berkata, "Master James, konon katanya, dengan kekuatannya sendiri, orang itu bisa membunuh sejumlah ninja Jepang kelas atas. Kekuatannya memang luar biasa. Kalau memiliki takdir yang kuat, seharusnya itu adalah hal yang wajar, bukan?" Master James berkata dengan sangat serius, "Tuan Robert, banyak orang yang memiliki takdir kuat. Sebagai contoh, seorang janda yang membawa nasib buruk pada suaminya biasanya memiliki takdir sekuat baja. Namun, orang yang dicari oleh cucumu ini bukanlah orang biasa." Robert Wijaya terdiam sejenak dan dengan serius berkata, "Master James, cucu perempuanku sangat ingin menemukan orang ini. Bisakah kau memberikan sedikit petunjuk?" Master James menghela nafas dan berkata, "Takdir orang ini lebih tinggi dari aku. Aku tidak bisa melihatnya." Robert Wijaya terkejut dan berseru, "Master James, ada takdir yang bahkan tidak bisa kau lihat?" Master James tersenyum pahit dan berkata dengan serius, "Orang yang lebih tinggi dari aku berada di luar jangkauan kemampuanku. Jadi, bagaimanapun juga, aku tidak bisa melihatnya." Setelah mendengar ini, Robert Wijaya hanya bisa menghela napas dan berkata, "Kalau begitu, tampaknya cucu perempuanku akan menghadapi banyak kesulitan untuk menemukan orang ini." Master James berkata dengan serius, "Tuan Robert, aku tidak menyarankan cucumu untuk terus mencarinya." Robert Wijaya bertanya dengan terkejut, "Apa maksudmu?" Master James menjawab dengan serius, "Ramalan menunjukkan kalau cucu perempuanmu memiliki takdir yang bertentangan dengan orang yang dia cari, dan orang tersebut memiliki takdir yang sangat kuat. Ini seperti sepeda yang berhadapan dengan kereta api yang melaju dengan kecepatan tinggi. Kalau keduanya tidak bertabrakan, mereka bisa berdampingan dengan damai. Namun kalau bertabrakan, sepeda tidak akan memiliki peluang untuk menang." Mendengar hal ini, Robert Wijaya menarik napas panjang. Dia sangat mempercayai Master James. Maka dia segera berkata, "Master James, terima kasih atas peringatannya. Aku akan segera menghubungi cucu perempuanku dan menyuruhnya untuk tidak mencari orang itu lagi." Master James mengangguk dan berkata dengan serius, "Sebaiknya dia berhenti mencari. Kalau tidak, itu akan seperti ngengat yang terbang ke api. Pada akhirnya yang terluka adalah dirinya sendiri." Robert Wijaya berulang kali mengucapkan terima kasih. Kemudian dengan cepat dia menutup telepon. Setelah itu dia segera menghubungi Ziva melalui panggilan video. Alasan dia memilih panggilan video adalah karena dia tahu bahwa setelah panggilan diterima, mode speaker akan otomatis aktif. Dengan begitu, pesan yang ingin dia sampaikan tidak hanya didengar oleh Ziva, tetapi juga oleh putrinya, Hana, dan cucunya, Josh. Robert Wijaya khawatir Ziva tidak mempercayai ramalan atau hal semacam itu. Kalau dia secara langsung memperingatkan bahwa ada bahaya, mungkin saja Ziva malah semakin bertekad untuk mengejar tujuan tersebut. Karena itu, dia ingin menyampaikan hal ini di depan Hana dan Josh, agar setidaknya ada pihak lain yang bisa membantu membujuk Ziva kalau Ziva tidak mendengarkan. Saat itu adalah waktu makan malam, dan Ziva memang sedang makan bersama ibu dan kakaknya. Ketika menerima panggilan video dari kakeknya, dia merasa senang karena berpikir bahwa ramalan sudah memberikan hasil. Dia pun segera menerima panggilan tersebut.
Ketika panggilan terhubung, Robert Wijaya tersenyum dan bertanya, "Ziva, kau sedang apa?" Ziva menjawab dengan antusias, "Sedang bersiap makan malam, kakek. Bagaimana dengan kakek?" Robert Wijaya tersenyum dan berkata, "Kakek sudah selesai makan." Setelah itu dia bertanya lagi, "Bagaimana dengan ibumu dan kakakmu?" Ziva segera mengubah kamera ke arah ibunya dan kakaknya lalu berkata, "Ibu dan kakak ada di sini." "Oh iya kakek, apakah Master James sudah membantu meramal?" Robert Wijaya mengangguk dan berkata, "Sudah." Ziva tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya dan bertanya, "Benarkah? Apakah Master James memberikan petunjuk yang jelas?" Robert Wijaya terdiam sejenak, lalu dia menghela nafas ringan dan berkata, "Ziva, Master James sudah membuat ramalan, tetapi hasilnya menunjukkan bahwa orang yang kau cari memiliki takdir yang sangat tinggi dan sangat kuat. Bahkan Master James sendiri tidak bisa melihat petunjuk apapun tentangnya." Ziva sangat kecewa dan berkata, "Kakek, bukankah kakek bilang kalau Master James itu sangat hebat? Lalu kenapa dia tidak bisa memberikan petunjuk sedikit pun?" Robert Wijaya menjelaskan, bukan tidak bisa memberikan petunjuk, tapi dia tidak bisa melihatnya. Bahkan Master James sendiri, takdirnya lebih rendah daripada orang yang kau cari itu. Ziva merasa frustrasi dan berkata, "Apa itu lebih rendah atau lebih tinggi? Menurutku Master James itu hanya tidak bisa menemukan petunjuk dan mencari alasan untuk menghindar." Hana segera menegur, "Ziva, jangan berkata kasar." Ziva langsung berkata, "Ibu, apakah yang aku katakan itu salah? Kalau dia tidak bisa menemukan petunjuk, seharusnya jujur saja. Apa gunanya bicara tentang tingkatan takdir? Itu hanya alasan untuk menutupi ketidakmampuannya." Di sisi lain, Josh berkata, "Ziva, jangan terlalu ekstrim. Kalau Master itu seorang penipu, dia pasti tidak akan mengaku tidak bisa melihat. Dia justru akan memberikan pernyataan ambigu atau tidak berdasar. Dia mungkin akan mengatakan bahwa orang yang kau cari ada di arah barat laut, lalu membiarkanmu mencari sendiri. Apakah kau menemukannya atau tidak? Itu sama sekali bukan tanggung jawabnya. Namun, karena Master James secara langsung mengatakan kalau dia tidak bisa melihat, menurutku itu bukan alasan yang dibuat-buat." Meskipun Ziva tidak percaya dengan hal semacam ini, namun dia tidak ingin berdebat lebih jauh dengan keluarganya. Jadi, dengan enggan dia berkata, "Kalau begitu, kalau Master James pun tidak bisa melihatnya, aku akan mencarinya sendiri secara perlahan-lahan." Pada saat ini, Robert Wijaya dengan cepat berkata, "Ziva, dengarkan nasihat kakek. Jangan mencari orang itu lagi." Ziva terkejut mendengar kakeknya menyuruhnya berhenti mencari dia. Dia bertanya dengan bingung, "Kakek, kenapa begitu?" Hana menjawab dengan samar, "Ziva, melanjutkan pencarian ini tidak akan membawa manfaat bagimu. Lebih baik kau berhenti sampai di sini saja." Ziva mengernyitkan alisnya dan berkata dengan tegas, "Kakek, orang yang ingin aku cari adalah penyelamat hidupku dan kakakku. Dia telah menyelamatkan nyawa kami berdua. Jadi, bagaimanapun juga, aku akan terus mencarinya. Bahkan, meskipun aku tidak bisa menemukannya, aku tidak akan menyerah." Hana tampak cemas dan berkata dengan serius, "Ini bukan soal kau mencari dia atau tidak, atau apakah kau bisa menemukannya atau tidak. Ini adalah masalah yang menyangkut masa depan dan keselamatanmu sendiri." Ziva bertanya dengan bingung, "Masa depan dan keselamatanku? Apa hubungannya ini dengan masa depan dan keselamatanku?" Hana berkata dengan serius, "Master James mengatakan kalau nasibmu bertentangan dengannya dan nasibmu jauh lebih kuat, nasibnya jauh lebih kuat, dan kau lebih rendah daripada dirinya. Itu berarti kalau kau terus mencarinya, maka kau akan bertentangan dengannya. Kalau kau tidak menemukannya tidak ada masalah. Namun begitu kau menemukannya, itu seperti ngengat yang terbang menuju api. Pada akhirnya kaulah yang akan terluka." Ziva segera membantah, "Bu, aku tidak bermaksud menentangmu, tetapi menurutku apa yang dikatakan Master James itu omong kosong."
Lalu dia berkata tanpa ragu, "Bu, penyelamatku telah menyelamatkan hidupku. Kalau benar seperti yang dikatakan Master James, bahwa aku adalah ngengat dan dia adalah api, kenapa aku tidak terbakar sampai mati, melainkan justru diselamatkan olehnya? Menurutku, Master James ini hanya berbicara asal-asalan." Hana menghela nafas dan berkata, takdir bukanlah sesuatu yang bisa diubah dengan argumenmu. Memang benar dia menyelamatkanmu, tetapi itu adalah masa lalu. Yang diramal Master James adalah masa depan. Ziva langsung membantah, "Aku tidak peduli dengan masa depan atau apapun itu. Yang aku tahu adalah dia menyelamatkan hidupku. Aku ingin menemukan dan mengucapkan terima kasih langsung kepadanya. Sesederhana itu. Bahkan kalaupun nasib kami benar-benar bertentangan, itu tidak masalah. Kalau perlu, aku akan mengembalikan nyawaku padanya." Hana jarang berbicara dengan nada keras, tetapi kali ini dia langsung memarahi. "Ziva, jangan bicara sembarangan. Apa yang dikatakan Master James bukanlah lelucon. Kau harus mendengarkannya." Ziva menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tegas, "Semua ini hanyalah tahayul kuno yang tidak berdasar. Aku tidak akan mendengarkan tahyul seperti itu." Di sisi lain, Hana berkata dengan nada serius, "Ziva, itu bukan tahyul. Dan Master James adalah salah satu ahli Feng Shui paling terkenal di dunia saat ini. Kau harus memiliki rasa hormat." Setelah itu, Hana dengan serius berkata, "Menurut ibu, kau juga harus berhenti mencarinya. Cukup sampai di sini saja." Ziva mulai menangis dengan mata merah dan berkata, "Ibu, kenapa ibu juga percaya pada hal-hal seperti ini? Ibu kan lulusan universitas ternama. Bukankah seharusnya ibu percaya pada ilmu pengetahuan? Ramalan itu hanyalah tahyul kuno. Apa yang ilmiah dari itu? Kalau memang ada dasar ilmiahnya, kenapa mereka tidak langsung memberitahuku di mana aku bisa menemukan penyelamatku? Kenapa harus bicara soal nasib bertentangan atau ngengat yang terbang menuju api? Aku tidak mau percaya pada hal seperti itu." Hana tersenyum kecil dan berkata, "Ziva, segala sesuatu di dunia ini memiliki aturan. Seperti para leluhur yang mempelajari pola pergerakan benda langit, sehingga secara bertahap bisa memprediksi cuaca. Atau seperti astronom modern yang memahami pola orbit matahari dan bulan, sehingga mereka bisa memprediksi setiap gerhana matahari dan bulan dengan sangat akurat, bahkan mampu menghitung mundur peristiwa serupa ribuan tahun yang lalu. Begitu aturan itu dikuasai, seseorang bisa memahami masa lalu, masa kini, dan masa depan sebuah peristiwa atau seseorang. Jadi, kalau Master James menyarankanmu untuk tidak mencari lagi, maka kau harus mendengarkan dan berhenti mencarinya. Kau dan kakakmu adalah segalanya bagi ibu. Saat kalian mengalami insiden di Jepang, ibu hampir terkena serangan jantung. Ibu tidak bisa menerima lagi kalau sesuatu terjadi pada kalian di masa depan. Kalau kau tetap keras kepala dan tetap ingin mencarinya, ibu akan meminta ayahmu mengirimmu ke luar negeri sekarang juga." Setelah itu Hana menambahkan, "Lagi pula, kelas di Harvard Business School akan dimulai Agustus nanti. Masih ada setengah tahun lagi. Kalau kau tidak mau menurut, pergi saja lebih awal." Ziva buru-buru berkata, "Jangan, Bu. Kalau aku harus pergi ke Amerika sekarang, itu artinya aku harus tinggal di asrama. Aku tidak bisa tinggal di asrama. Aku tidak kenal siapa-siapa di sana, dan semuanya akan sangat merepotkan." Hana menjawab dengan tegas, "Tidak ada yang merepotkan. Ayahmu sudah membeli sebuah villa dekat Universitas Harvard tahun lalu. Kau bisa tinggal di sana. Ada pelayan, asisten rumah tangga, dan asisten pribadi untuk membantumu. Segalanya akan sangat mudah. Kalau perlu, ibu bisa menemanimu ke sana." Mendengar itu, Ziva segera memohon, "Ibu, aku belum mau pergi ke Amerika sekarang." "Baiklah, aku akan menurut. Aku tidak akan mencarinya lagi, oke?" Namun dalam hatinya, Ziva masih merasa tidak rela. Dia berpikir, "Bagaimana mungkin aku benar-benar menyerah mencari penyelamatku? Tapi sekarang ibu sudah membuat pernyataan yang begitu tegas. Dari pengalaman, aku tahu, meskipun biasanya ibu sangat lembut,
Tapi begitu ibu membuat keputusan, hampir tidak mungkin ada ruang untuk negosiasi. Jadi, kalau aku terus-menerus bersikap bersikeras mencari penyelamatku, ibu pasti akan melaksanakan ancamannya dan mengirimku ke Amerika. Kalau itu sampai terjadi, aku akan berada ribuan mil jauhnya dari Indonesia dan mencari penyelamatku akan menjadi semakin mustahil. Karena itu, aku hanya bisa berbohong untuk menenangkan ibu, lalu diam-diam melanjutkan pencarianku.